Oke, kita masuk ke yang maybe lebih dasar lagi ya. Lebih dasar lagi terkait sifat-sifat zat cair. Oke, seperti yang saya jelaskan di awal, sebenarnya untuk materi fisika ini harusnya yang bagian ini, bagian sifat-sifat zat cair, kemudian hukum Newton sama analisis dimensi itu dibagikan di awal. Harusnya di pertemuan pertama kemarin baru ke saluran terbuka yang energi kritis, angka Freud dan lain sebagainya. Cuman I think it's okay karena satu dua pertemuan maksudnya nggak banyak bab yang terlewat kayak gitu. Jadi sifat-sifat zat cair itu apa ya istilahnya? eh Iya sifat dasar yang digunakan untuk melakukan analisis apapun itu. Entah itu dari geometri, dinamika, eh, apalagi tadi yang ada tabelnya yang grouping geometri, dinamika, kinematika. Yang maybe some of the materials udah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya terkait dinamika, kinematika dan lain sebagainya. Mungkin di mata kuliah lain juga ada ya gitu. Oke, kita nggak bahas masalah zat yang lain ya. Maksudnya ada zat padat dan lain sebagainya. Cuman nanti kayaknya untuk zat padat lebih banyak dibahas di tanah, di mekanika tanah seperti itu. Jadi kita uh, lebih fokus atau concernnya untuk fisika ini adalah di bagian fluidanya, zat cairnya seperti apa. Nah, zat cair kita punya rapat massa, berat jenis sama rapat relatif. Jadi sebenarnya ini kayak apa ya istilahnya? Besaran dasar. Jadi kalau misalnya kita udah tahu dari mana itu, permasalahan yang lain lebih apa istilahnya lebih mudah untuk diuraikan kayak gitu. Oke, untuk rapat massa ini sebenarnya massa jenis. Kita sebutnya sebagai rho, berat jenis itu gamma, rapat relatif adalah S. Nah, inilah yang akan kita uh, identifikasi, kita kerjain beberapa permasalahan yang nantinya akan kita temuin. Oke, okay, next. Wait, give me some minutes. There are something that I should do. Oke, okay, kita lanjut. Kita lanjut dulu ya. Oke, okay, kita masih bahas masalah um, sifat zat cair. Sifat-sifat zat cair kita punya rapat massa, berat jenis sama rapat relatif. So, I think this is three main apa ya? Three main units ya. Kalau misalnya kita ada permasalahan terkait zat cair, itu biasanya kita pasti ketemu massa jenisnya berapa, berat jenisnya berapa, rapat relatifnya berapa kayak gitu. Okay, maybe we have example that we can discuss today. Sebenarnya nggak terlalu rumit sih untuk permasalahan rumus-rumus dasar ini. Misalnya kita ada 1 liter minyak mempunyai berat sekian 0,7. Kita diminta untuk menghitung berat jenis, gamma, rapat massa, massa jenis, sama rapat relatif atau S kayak gini. Oke, kita punya volume minyak ya. Kita cek nomor 1 dulu, ini nomor 2. Nomor 1 kita punya volume minyak itu adalah 1 liter. 1 liter atau 0,001 meter kubik. Kemudian kita punya
beratnya, W-nya adalah 0,7 seperti ini. Sehingga berat jenisnya adalah, kita masih ingat beberapa rumus yang biasanya dibahas di sekolah menengah kemarin. Berat jenis adalah W per V, 0,7 per 0,001. Hasilnya adalah 700. Ini kilogram force meter kubik. Kilogram force per meter kubik. Kemudian kita punya rapat masanya. Rapat massa kan kita bisa pakai rumus M per V kayak gini kan. Tapi kan ada yang rumus berat jenis sama dengan rho dikalikan G kayak gini. Jadi kita bisa pakai yang ini, rho sama dengan berat jenis per gravitasi. 700 per 9,81. Hasilnya adalah 71,36 kilogram force di kuadrat meter. Jadi meter per second kuadrat ini adalah kilogram force per meter kubik kayak gini. Mungkin yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan analisis, entah itu analisis apapun ya, di bidang engineering adalah satuannya. Karena kalau kita misalnya salah satuan, bisa jadi analisis atau perhitungan kita itu juga salah kayak gitu. That's why ketika kita ngitung analisis, harapannya adalah kita apa istilahnya, mengikutkan satuannya seperti itu. Kita cek soal yang nomor 2. Saya soal nomor 2 sama sebenarnya. Kita punya 1 liter minyak, beratnya 7,02, hitunglah berat jenis, rapat massa sama rapat relatif. Jadi kita punya volume 1 liter ya, sama 1 liter itu sama dengan 0,001 meter kubik. Kemudian beratnya adalah 7,02 Newton. Nah, tadi kan ini kilogram force, sekarang ini adalah Newton. Yang penting sebenarnya untuk perhitungannya itu pasti benar kalau misalnya kita ngikutin satuannya apa. Kita nyari berat jenis. Berat jenis adalah W per V, 7,02 Newton, volumenya 0,001 meter kubik, sama dengan sekitar 7020 Newton per meter kubik kayak gini. Kemudian massa jenis rho sama dengan massa jenis sama dengan berat jenis per gravitasi. 7020 per 9,81 Newton per meter kubik meter per second kuadrat. Hasilnya adalah 715,6 kg per meter kubik. Oh, sorry, ini rapat relatifnya belum ya. Rapat relatif di sini adalah S, rapat relatif itu bisa massa jenis benda, minyak ya, massa jenis minyak per massa jenis air, atau berat jenis minyak per berat jenis air, kayak gini. Oke, karena kita udah punya berat jenis minyaknya di sini, yaitu 700, berat jenis air biasanya adalah 1000. Hasilnya adalah 0,7 untuk rapat relatifnya. Rapat relatif itu pasti maksimum adalah 1. Maksimum itu 1. Jadi pasti kurang dari itu. Oke, untuk yang nomor 2, untuk rapat relatifnya adalah massa jenis minyak per massa jenis air. Kita punya 715,6, massa jenis air biasanya 1000, hasilnya adalah 0,7156. Seperti ini. Oke, that's all about sifat-sifat jenis air yang perlu kalian ketahui, identifikasi. Ada massa jenis atau rapat massa, kita biasa
apa namanya, identifikasinya, ada berjenis, ada rapat relatif. Tunggu apa lagi sayangku, lebih baik darinya kan ku. Oke, sorry, I will continue. Bisa dijelaskan untuk kemampuan, bukan kemampuan sebenarnya, kemampatan. Sorry, this kemampatan, kemampatan zat cair. Jadi lebih ke apa ya istilahnya? Perubahan volume karena adanya perubahan tekanan yang ditujukan oleh perbandingan antara perubahan tekanan dan perubahan volume terhadap volume awal. Jadi kalau kita mau membahasakan atau membuat suatu rumus terkait perubahan, kita biasanya kan pakai delta gitu kan, delta atau D. Jadi kalau kita kasih ke rumus, jadi akan seperti ini. Jadi kemampatan zat cair adalah perbandingan antara perubahan tekanan dP dan perubahan volume terhadap volume awal. Perubahan volume terhadap volume awal kayak gini. Oh, karena ini kemampatan berarti kan dia ditekan. Biasanya nilainya adalah negatif kayak gitu. Jadi untuk dapat atau membahasakan suatu rumus dari kalimat itu bisa seperti itu. Jadi perubahan tekanan dP atau biasanya kita pakainya delta P kayak gitu per perubahan volume terhadap volume awal, perubahan volume terhadap volume awal. Seperti ini kemampatan. Oke, okay, maybe kita bisa kasih satu example yang terkait kemampatan zat cair. Kita punya modulus elastisitas air adalah seperti ini, 2,24 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Kita diminta untuk uh, mengidentifikasi berapakah perubahan volume dari 1 meter kubik air bila terjadi pertambahan tekanan sebesar 20 bar, di mana 1 bar adalah 10 pangkat 5 Newton per meter kubik. Oh, sorry, meter kuadrat. Oke, persamanya sama, kita punya kemampatan adalah perubahan tekanan per perubahan volume terhadap volume awal. Atau kita bisa pakai gini. It's up to you mau pakai yang seperti apa simbolnya, apakah D atau delta kayak gitu. Karena kita diminta mengidentifikasi perubahan volume, berarti kan perubahan volume kan ini. Oke, delta V sama dengan kita tukar posisi, ada volume dikalikan delta P perubahan tekanan per kemampuan kemampatan. Sama dengan kita punya volume 1 meter kubik ya, volume 1. Kemudian untuk perubahan tekanannya adalah pertambahannya 20 bar. 20 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, satuannya meter.
Kemudian kemampatan zat cair adalah 2,24 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Karena ini satuannya udah sama, meter kuadrat semuanya. Dalam meter maksudnya, dalam meter. Kita bisa analisis hasilnya adalah sekitar minus 0,00089 meter kubik. Oke, jadi tanda negatif ini artinya adalah pengurangan volume. Pengurangan volume. Sehingga kalau kita ditanya berapa volume akhirnya adalah berarti volume akhir 1 minus 0,00089. 0,00089 hasilnya sekian. Maybe 0,9 sekian. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya nanti ada case, kita diminta untuk mencari berapa perubahan volume, perubahan tekanan, dan lain sebagainya terkait kemampatan zat cair. Any questions so far? Belum? It's okay kalau misalnya belum. Oke, kita masuk ke kekentalan zat cair. Kita masih apa ya istilahnya? Masih basic-basic terkait fluida ya. Kekentalan zat cair. Untuk kekentalan zat cair, kalian udah familiar harusnya terkait viscosity ini. Kalau misalnya kalian lihat kayak sirup, madu, oli, dan lain sebagainya, itu mereka adalah benda-benda atau apa istilahnya, zat-zat yang bisa kita identifikasi bahwa mereka punya viskositas. Jadi viskositas itu kayak apa ya? Sifat zat cair untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir. Jadi kalau air itu kan kalau misalnya bergerak dari atas ke bawah atau dari samping kayak gitu, itu kan dia mengalir tanpa adanya hambatan kayak gitu kan. Nah, untuk viskositas itu dia ada apa ya istilahnya? Ada tegangan gesernya. Dia punya kekuatan untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat oli, kemudian minyak, dia kan kalau misalnya ada benda yang jatuh di sana, itu kan akan beda karakternya kayak gitu. Maybe and actually ada beberapa video kayak kalau nggak salah. Okay, let's see. Share song. Maybe we should. Can we play? Yes. Hey everyone, it's Danielle from Cool Science Experiments headquarters. For the experiment today, we're going to take some marbles and we're going to drop them in different liquids. And we're going to see how they behave differently based on the liquids we drop them into. Are you ready? Let's get started. To begin the experiment, we have started with 4 jars and we have filled each of them with a different type of liquid. In the first jar, we put water. In the second jar, we put corn syrup. In the third jar, we put oil. And in the fourth jar, we put honey. Oke, ada air, ada sirup kalau nggak salah, sirup, oli sama madu. Now, we're going to take a marble and we're going to drop 1 marble into each of the jars. And we're going to see if the marble behaves differently based on the liquid that it's dropped into. First, we'll drop a marble into the water. Next, we'll drop a marble into the corn syrup. That's viscosity. Now, we'll drop a marble into the oil. And lastly, we'll drop a marble into the honey. Oke, dari situ berarti semakin lama dia jatuh, berarti the viscosity is higher. Viskositasnya semakin tinggi. When we drop the marbles into the liquid, some of them moved very quickly to the bottom of the jar, and others moved very slowly. Can you tell me why?
Why do the marbles behave differently based on the type of liquid that we drop them into? Leave a comment below to submit your guess, and then visit CoolScienceExperimentsHeadquarters.com to find out the answer. You'll be able to print out instructions for this experiment. Ada satu lagi, mungkin bisa buat ilustrasinya. Share sound, oke. Wait, tadi I missed the explanation. Apa tadi ya? Oke. Viscosity, the ability of fluid to resist force. Jadi kemampuan zat cair untuk melawan gaya yang bekerja pada suatu fluida. Oke, jadi dari situ bahwa viskositas dipengaruhi fluida sama ini loh, luas permukaan. Jadi yang tadi kelerengnya lebih kecil, dia akan ke bawah atau lebih cepat tenggelam dibandingkan dengan kelereng lebih besar, kayak gitu. Jadi that's the type of example of viscosities yang bisa kita analisis di daily activities, kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi misalnya ada case seperti ini, kita diminta untuk melakukan analisis hitung viskositas kinematik zat cair yang mempunyai rapat relatif 0,95 ya. Kemudian yang jelas ini bukan air, rapat relatif, sorry. Berarti ini S-nya 0,95. Viskositas dinamiknya adalah 0,0011 Newton detik per meter kuadrat. Jadi ini adalah mu-nya, viskositas. Oke, firstly kita cek terlebih dahulu rapat relatif. Rapat relatif adalah massa jenis zat cair, entah itu apa, per massa jenis zat air, atau berat jenis zat cair per berat jenis air. Karena kita di sini punya massa jenis air, kita pakai ini aja. Berarti ini adalah 0,95 sama dengan rho zat cair per 1000. Sehingga massa jenis zat cair ini adalah 950 kg per meter kubik. Kemudian kita punya viskositas dinamik di sini. Viskositas dinamik di mana nilainya 0,0011 dan kita punya massa jenis yang udah kita analisis menggunakan rapat relatif di sini. Sehingga kita akan mengetahui beberapa kekentalan kinematik yang terjadi pada fluida ini. Kita pakai rumus V sama dengan viskositas dinamik per massa jenis.
Jadi ada rumusnya nggak sih di video tadi? Belum ada ya? Oke. Jadi biasanya kita menggunakan analisis untuk melakukan analisis viskositas zat cair, kita pakai rumus viskositas sama dengan kekentalan dinamik per massa jenis. Seperti ini. Jadi kita udah punya viskositas dinamik adalah 0,0011 per massa jenisnya adalah 950. Sehingga kita punya viskositas kinematik dari zat cair ini yang kita analisis adalah sebesar 1,16 dikalikan 10 pangkat minus 6 meter kuadrat per detik. Seperti itu. Ada, udah nggak ada, guys. Oke, ada pertanyaan sampai sini terkait viskositas? Nggak ada ya, karena untuk yang sifat-sifat cair ini, yang kayak viskositas, kemudian kekentalan atau viskositas, kemudian ada modulus elastisitas atau kemampatan zat cair, ada berat jenis, rapat relatif. Berat jenis itu kayak basic rumus aja sebenarnya. Sebelum nanti kita gunain mereka untuk ke yang lebih kompleks analisisnya. What materials again? Oh, I think it's tinggal ada tegangan permukaan, kapilaritas, tekan lembab. Tinggal itu aja kayaknya yang sifat-sifat zat cair. Oke, kita lanjutin ya untuk tegangan permukaan. Jadi molekul-molekul zat cair saling tarik-menarik di antara sesamanya dengan gaya berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat massa. I think ada videonya kalau nggak salah, di mana ya? Is this, I think. Let's check this first. If you took a glass of water and a needle, and you took that needle and you very carefully dropped it on the water, it would stay there. And it's not because it's floating. This needle would not be floating on the water. This needle is more dense than water, and we know that if it's more dense, then it should sink. So it's not floating. It's actually just sitting on the surface because there's surface tension. Water is a liquid that's capable of having a significant amount of surface tension, and you know it's surface tension because if you were to come in here and exert a little force down, breaking the... Oke, jadi kalau misalnya kita apa istilahnya, kan kita pasti pernah kan memasukkan apa istilahnya eksperimen sebuah jarum dimasukin ke sebuah permukaan air kayak gitu, kan dia nggak tenggelam kan? Sebenarnya dia tuh punya tegangan permukaan yang terjadi sehingga dia nggak tenggelam. Padahal kan untuk jarum ini kan dia terbuat dari maybe metal atau besi dan semacamnya yang harusnya dia punya kemampuan untuk tenggelam. Tapi di sini dia memiliki tegangan permukaan yang menyebabkan dia masih bisa terapung. That's the surface tension atau tegangan permukaan. This needle just below the surface, then it would sink. It would sink like in here and exert a little force down, breaking the surface tension, or pushing this needle just below the surface, then it would sink. It would sink like a stone and just drop immediately to the bottom of the cup. So why does water have this property of surface tension? It has to do with the fact that the water molecules within this liquid are attracted to each other. This water molecule can form hydrogen bonds with the other water molecules around it, and it gets pulled toward them. And there's a term for this. We call this cohesion. So the fact that water molecules and other liquid molecules are attracted to each other is called cohesion. But what does this have to do with surface tension? Well, the key is these water molecules would like to bunch together. They want to group together if they can. So what would this water molecule do? I mean, which way is he going to go? How does he pick which one to group with? There's a problem. Here in the bulk of the liquid, he can't decide. Or in other words, let's just say got pulled toward this molecule. Well, it's also getting pulled to the left by all of this. By this one's pulling it back to its original position.
This one's pulling it back to its original position because there will be a component of that force that'll point in the direction of its original position, as well as this one to the left. So these are restricted. These molecules here in the bulk of the liquid have too many other water molecules around them dictating where they need to be, because if they tried to get displaced, it'd pull them back to that position. However, at the surface, there's no water molecules above them. These are freer, they're less restricted. So that allows these water molecules on the surface to group together a little better, form stronger. Oke, jadi intinya kayak apa ya? If we can make it like a simple sentence, itu kayak ya faktor yang lain atau yang menyebabkan adanya tegangan permukaan itu adalah gaya kohesi yang biasanya terjadi pada fluida. Jadi gaya tarik menarik itu apa istilahnya? Kerja yang dilakukan untuk melawan gaya tarik ke bawah tersebut yang ada di fluida ini kita bisa sebut sebagai tegangan permukaan. Jadi tadi ketika sebelum kita kasih pressure, di mana tadi yang di video ini dia apa istilahnya nambah tekanan ke jarumnya sehingga dia bisa tenggelam, kan sebelumnya dia nggak tenggelam kan. Nah karena adanya gaya ke atas itu dengan adanya kohesi dan beberapa molekul-molekul yang adanya tarik menarik di antara fluida itu, adanya pressure menjadikan si jarum itu bisa tenggelam karena sudah nggak ada tegangan permukaan yang terjadi. Sehingga dalam bidang teknik sebenarnya gaya tekanan ini, gaya permukaan maksudnya, itu biasanya lebih kecil dibandingkan gaya-gaya yang lain. Kayak tadi gaya-gaya yang di tangan tadi loh, tangan ketika dimasukin untuk menenggelamkan jarum itu kan biasanya kan lebih besar kan, sehingga tegangan permukaan atau gaya tegangan permukaan biasanya bisa diabaikan atau sering tidak dianalisis seperti itu. Tapi maybe some case, ada beberapa kasus di mana tegangan permukaan ini lebih atau bisa dipertimbangkan atau lebih consider untuk dianalisis dalam suatu analisis fluida. Tapi kebanyakan di bidang teknik kayak gitu, tegangan permukaan itu sangat kecil sehingga kita bisa apa ya, mungkin mengabaikan atau nggak melakukan analisis, jadi nggak terlalu berpengaruh banyak kayak gitu. Karena itu kan cuma kayak tension aja yang terjadi maybe sementara di permukaan air. Kalau misalnya ada gaya lain di atasnya, dia lebih apa istilahnya, yang lebih menang itu adalah yang gaya yang baru itu, bukan tegangan permukaan kayak gitu. That's just a phenomenon of the fluida kayak gitu. Is there any videos? Have you seen a paper towel soaking up water which was spilled? Do you know how this happens? The paper towel has narrow pores which absorb the following activity and a beaker of water. Oke, ini about the capillarity ya. Jadi tadi itu tegangan permukaan, sekarang kita bahas kapilaritas yang saya yakin mayoritas atau semuanya udah familiar terkait kapilaritas. Take a half-filled beaker with colored water. We will use colored water here so that we can clearly see the water levels. Place the capillary tubes in the beaker vertically. See the water levels. The level of water in the capillary tubes is higher than the level of water in the beaker. The narrower the capillary tube, higher the water level. Why does this happen? All liquids have cohesive properties because of which all the molecules tend to stay together. This creates surface tension. Some liquids... Oke, sama penjelasan yang tadi bahwa setiap zat cair tadi kan punya molekul-molekul yang biasanya ada fenomena kohesi sama adesi, sehingga dia menyebabkan tegangan permukaan yang seperti yang tadi itu. Nah, itu juga terjadi pada kapilaritas. Kenapa dia tiba-tiba bisa kayak apa istilahnya? Ketika sedotan yang tadi diinjek ke fluidanya, dia bisa naik ke atas kayak gitu. Sorry. Take a half-filled beaker, use colored water, see the water levels. The level of water in the capillary tube. That's like this. Mengapa kita bisa, maksudnya kenapa fluida itu bisa naik? Tubes is higher than the level of water in the beaker. The narrower the capillary tube, higher the water level.
Why does this happen? All liquids have cohesive properties because of which all the creates by which they are attracted adheres to glass. Thus, in the experiment, as the water along the edges of the glass tube adheres to the glass, it rises along the sides, forming a small curve of water. The remaining water in the middle of the tube too rises up as a whole because of surface tension, which holds the water molecules together. These two phenomena together raise the level of water in the glass tube. The level to which the liquid rises is dependent on the diameter of the capillary tube. Oke, tadi juga ada hubungannya sama diameter ini ya, capillary tube. Kalau misalnya dia lebih kecil, biasanya lebih tinggi kenaikannya. Kalau misalnya diameternya lebih besar, biasanya lebih apa istilahnya lebih nggak terlalu tinggi untuk apa namanya dari segi kapilaritasnya. Capillary action is used in many modern fabrics to remove sweat from the surface of the skin. Did you know that water rises up the stem in trees by capillary action? Okay, that's about the capillarity. We can take an example about tegangan permukaan atau kapilaritas. Misalnya, what should we take here? Ada suatu case tabung berdiameter 3 mm dimasukkan secara vertikal ke dalam air. Kemudian hitung tekanan kapiler apabila tegangan permukaan adalah 0,0736, di mana tabung adalah bersih. How do we? Kita coba analisis di sini. Oke, dari rumus kapilaritas kita biasanya pakai rumusnya seperti ini ya. Jadi kapilaritas disebabkan oleh gaya kohesi sama adhesi tadi, yang ada molekul-molekul air di mana dia ada gaya tarik menarik yang tadi kita lihat di video kayak gitu. Nah, biasanya kita pakai analisisnya ada seperti ini, di mana ada faktor keliling tabung, ada faktor luas penampang, ada tegangan permukaan, kemudian ada sudut apa ya istilahnya, sudut. Kalau misalnya ada tadi ya kapiler kan ada bentuknya seperti ini. Nah, dimaksudnya itu sudut yang ini loh, ini berapa kayak gitu. Kemudian ada hanya itu adalah kenaikan kapiler itu berapa, baru ke gamma adalah berat jenis zat cair. Oke, seperti itu untuk capillarity. Kita coba case yang ini. Tadi case-nya. Oke nih. Oke, kita punya tabung berdiameter 3 mm dimasukkan secara vertikal ke dalam air. Hitung kenaikan kapiler apabila tegangan permukaan adalah sekian dengan tabung adalah bersih. Oke, mungkin kita perlu clarify di sini tabung adalah bersih. Jadi kalau tabungnya bersih, itu biasanya sudutnya adalah 0 derajat. Kalau misalnya tabungnya itu untuk air ya, untuk air itu 0 derajat. Tapi kalau untuk air raksa, dia 140 derajat. Dengan kondisi tabungnya bersih ya. Oke, kita cek di sini kita punya rumus tadi ya. Rumus tadi itu adalah P dikalikan tegangan permukaan dikalikan cos theta sama dengan luas dikalikan kenaikan kapiler dikalikan dengan berat jenis. Sebenarnya kita dapat dari rumus yang tadi, kenaikannya adalah kenaikan kapilaritas adalah 2 dikalikan tegangan permukaan cos theta rho dikalikan G dikalikan R. 2 dikalikan tekanan permukaan 0,0736. Kemudian untuk karena ini air, tabungnya bersih, kita pakai cos 0 derajat. Massa jenisnya adalah massa jenis 1000
air ya, kemudian gravitasi 9,8, kemudian kita punya diameternya kan 3, berarti jari-jarinya adalah 1,5 atau 0,0015 meter. Sehingga kita dapat analisis ini, kenaikan kapiler pada tabung gelas berdiameter 3 mm yang dimasukkan secara vertikal ke dalam air adalah 2 kali 0,0736 dikalikan 1 per 1000 kali 9,8 kali 0,015, sekitar 0,01 meter. Atau kita bisa say that kenaikan kapilernya adalah 1 cm. Seperti itu. Oke, maybe any questions sampai sini? Because masih ada satu penjelasan aja. Tekanan uap, ada tekanan uap juga nanti. Jadi zat cair yang terbuka pada gas akan mengalami penguapan. Jadi kalau kalian lihat siklus hidrologi atau kalian memasak air kayak gitu, itu kan pasti ada uapnya. Nah, dia punya tekanan. But we will not elaborate more dalam mata kuliah ini. Mungkin akan dibahas di mata kuliah yang lain. Hanya pengenalan aja bahwa di fluida ada kejadian semacam itu. Oke, sifat-sifat zat cair selesai. Terkait tekanan uap, ada kapilaritas, ada tegangan permukaan, viskositas, kemudian ada kemampatan zat cair, ada rapat massa, berat jenis, sama rapat relatif. Oke, maybe any questions terkait sifat-sifat dasar fluida sama ini materi yang sebelumnya terkait analisis dimensi? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin itu ya untuk materi kita pada kesempatan hari ini. Maybe after this I will distribute the cases that you must finish. Mungkin saya akan share-nya mungkin setelah ini, mungkin sekitar jam 11 atau mungkin setelah jam 12. I will inform you in semester atau grup WhatsApp terkait itu. Oke, any questions? Maybe sebelum kita tutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini, about dimensional analysis, about sifat-sifat fluida atau karakteristik fluida